Bismillah, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Alifa. Apa kabar? Alhamdulillah, Umi apa kabar Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini karena kita temanya kurban perasaan ya Umi. Alifa jadi ingin sedikit cerita yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang dengerin. Jadi fase Alifa mengkorbankan perasaan itu, Alifa pernah ada di fase apa ya, deket sama orang, deket sama orang, terus yang udah sampai fase udah kenal gitu, saling kenal keluarganya, dan dia juga kenal sama Alifa. Cuman pada akhirnya Alifa ngerasa, oh ini kayaknya ada hal-hal yang bakal memutuskan ridho Allah gitu. Alifa takut dalam perjalanan ini tuh bukan hal yang Allah ridhoi. Kenapa nih? Karena apa ya, mungkin kan kalau misalnya dalam sebuah perjalanan pernikahan gitu ya Mi, itu kan harus ada batasannya dan juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Berarti intinya sih sudah saling sayang. Mungkin ya, maaf ya kalau salah. Ya. Mungkin sudah saling sayang tapi belum bisa halal gitu kali ya. Iya betul. Jadi kalau udah saling sayang dan belum halal itu kesulitannya besar sekali. Betul banget Umi. Ya. Iya. Itu kan kayak orang sakit tapi nggak dapet obatnya. Bener nggak? Iya. Kamu lagi sakit banget waktu itu. Waktu itu iya. Waktu itu. Sekarang sudah sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi kondisinya kayak gitu. Oke. Terus saat Alifa udah berada di posisi itu, aku tuh ngerasa ini lanjut atau enggak ya? Apakah ini jalannya bener atau enggak ya? Apakah ini jodoh aku bukan ya Mi? Gitu. Banyak banget pertimbangan yang sampai akhirnya Alifa runtutin lagi nih permasalahannya apa yang Alifa rasain, cara-caranya seperti apa, yang pada akhirnya oh ini kayaknya takut menghalangi ridho Allah, jadi Alifa memutuskan untuk mengakhiri kayak gitu. Oke, kamu akhiri karena itu tadi ya sebenarnya maksudnya sudah saling sayang tapi masih belum bisa mengekspresikan secara halal. Kalau nggak segera kamu mundur, nanti akan masuk ke wilayah-wilayah yang sangat tidak baik, tidak sehat. Walaupun jadi saat itu kamu keputusannya mending mundur dan kamu lepasin. Iya. Jadi kamu lepasin, kamu korbankan, kayak istilahnya tuh kamu korbankan perasaan kamu demi dapat ridhonya Allah. Kamu lepasin yang saat itu kamu sayangi misalnya ya, demi dapat sayangnya Allah. Betul banget. Karena saat itu kamu masih punya keyakinan bahwa sayangnya Allah, cintanya Allah itu jauh lebih apa ya, guaranteed apa sih, lebih jaminannya tuh lebih bisa dipegang daripada yang ini mah entah gitu. Apakah ini cuma perasaan-perasaan doang gitu. Sedangkan kalau Allah kan sudah, berarti kamu alhamdulillah kamu udah jadi seorang lady ya. Lady ini perempuan berkelas. Masya Allah. Dia mendapatkan kelas karena sudah mengambil value. Amin ya. Value-nya adalah kamu memilih iman daripada ketidakpastian. Kamu memilih taat daripada bisa jadi kamu bermaksiat kalau itu dilanjutin. Kamu memilih ya keyakinan dan janji Allah terhadap masa depan kamu gitu. Ketika kamu ngelepas, rasanya gimana? Wah, berkorban nih ya, berkorban ngelepas seseorang yang mungkin harusnya kamu pegang, kamu lepas, kamu korbankan demi sesuatu yang lain. Pasti galau iya, ragu iya, dan yang paling takut adalah takut kehilangan lepas, yang benar-benar kehilangan dia. Ya takut ketika sebenarnya kayaknya dia hisduan gitu Mi. Gimana? Hisduan, merasa yakin kalau kayaknya dia nih orangnya. Oke. Gitu, dialah orangnya. Pokoknya dialah Iya. pokoknya.
tapi aku maunya caranya kayak gini, yang lebih Allah ridhoi. Tapi beda nih sama dianya tuh, dia punya cara lain. Punya cara lain yang dia punya ekspresi lain. Ya, ekspresi lain yang mencemaskan mungkin ya. Iya betul gitu. Jadi disitulah yang jadi buat Alifa pilih cara aku atau cara dia ya. Tapi kalau aku pilih cara dia, kayaknya aku kehilangan jati diri aku gitu. Aku juga takut kehilangan Allah juga. Itu sih yang pertimbangan yang paling berat. Dan ketika Alifa udah milih untuk memakai jalan Alifa untuk mencari jalan Allah, ya sulit juga maksudnya ketika Alifa memilih jalan Allah, nggak langsung resikonya, nggak langsung diberikan apa ya? Ya, waktu itu apa yang kecemasan apa, ketakutan apa, kehilangan dia? Takut kehilangan dia. Ketika Alifa memilih jalan ini, takutnya dianya sama yang lain atau enggak. Karena kamu nggak ngikutin dia kan, gitu. Biasanya kan, kamu sayang nggak sih sama aku sebenarnya? Kamu tuh sebenarnya rela berkorban gak sih buat aku? Betul. Ada nggak omongan? Karena biasanya sih kalau cinta itu ya begitu. Kamu tuh sebenarnya cinta nggak sih? Gitu. Kamu buktikan dong. Kamu kan gitu-gitu ya. Seakan-akan kita tuh diarahkan untuk menyerahkan perasaan kita, menyerahkan pikiran kita, menyerahkan kehidupan kita, bahkan bisa jadi agama kita dia minta. Bener nggak sih? Bener. Agama kita dia minta, dia nggak minta A, B, C, D saja, dia akan meminta banyak hal. dan alhamdulillah kamu tidak memberikan agama kamu. Artinya lifestyle kamu, agama kamu tetap sesuai dengan yang seharusnya gitu. Kamu tidak menyerahkan itu kepada seseorang gitu. Dan yang kamu takutin kehilangan, dan apakah itu benar-benar terjadi? Ketika kamu mundur, arti mundur ini mencari jalan untuk yang lebih aman gitu, yang lebih halal gitu. Kamu kehilangan dia. Kehilangan. Dan ketika tahu kehilangan gimana maksudnya? Misalnya dia udah sama yang lain gitu. Oke. Ya, ketika kamu mengambil jalan aman, aku mau aman nih, jalannya ke sini gitu. Kamu mau stay aman nggak? Kan gitu. Dan Alifa tuh berharap kalau dia juga mau stay aman, tapi ternyata dia mengambil jalan lain. Gitu. Dan itu adalah sebuah jawaban dari pengorbanan yang sudah kamu lakukan, ya kan? Ya kan, kamu sudah rela memilih Allah. Kamu sudah rela memilih, karena perempuan ini perasaan ini berat loh, untuk menghapus perasaan, menghapus memori, menghapus, ya kan? Ini nggak sehari 2 hari, bisa sebulan 2 bulan, dan bahkan yang lain bisa bertahun-tahun untuk menghapus memori itu. Dan kamu bisa tetap logik gitu ya, bisa tetap Allah minded lah ya. Itu luar biasa. You are a lady, wanita berkelas yang mengambil value, mengambil kehidupan kamu dengan cara ya value iman, value ridallah. Itu kan nggak semua perempuan ngerti aku harus milih yang mana ini gitu, karena kebanyakan lebih dominan perasaan. Nanti aku kalau kehilangan dia gimana? Dan itu kan bener aku kehilangan dia gitu. Dan pas kehilangan rasanya gimana? Pas kehilangan galau sih, Mi. Sempat galau, walaupun Alifa tahu Alifa udah ambil cara Allah, tapi ya tetap aja masih ada tetap galaunya, aja gitu. Kamu yang ambil keputusan, kamu juga yang nerima pahitnya, ya kan? Iya betul. Dan aku juga yang galaunya berhari-hari. Aku yang memilih, aku yang memutuskan, aku yang galaunya. Artinya itu konsekuensi pengorbanan kamu ya. Dan akhirnya sekarang kamu dapetin apa dari proses semua itu? Dari kamu memilih untuk berkorban perasaan demi mengambil ridhonya Allah itu, sekarang gimana prosesnya? Kalau sekarang alhamdulillah sih jadi jauh lebih tenang. Karena dulu kamu udah lepas dia? Udah lepas secara semuanya full ya? Full. Alhamdulillah. Jadi kamu ngerasain tenang. Mungkin bertahap ya, Mi. Yang awalnya masih kepikiran berbulan-bulan, tapi ketika emang udah nyerahin semuanya ke Allah, ya Allah, aku surrendered, aku serahkan perasaan aku kepadamu, aku memilih Engkau,
Please bantu aku, berikan aku kebaikan karena aku telah memilih Engkau ya Allah. Kamu punya keyakinan Allah bakal ngasih buat kamu yang lebih baik. Aku yakin banget. Kamu punya keyakinan. Punya keyakinan. Masya Allah. Jadi setelah aku nyerahin perasaan aku ke Allah, dari itu barulah Allah tuh ngasih ketenangan di hati aku. Udah nggak mikirin dia lagi, jadi lebih fokus buat diri aku sendiri, buat keluarga, buat orang-orang, teman-teman terdekat aku. Masya Allah, keren banget ya. Luar biasa kamu, Ali. Ya kan banyak sekali teman-teman juga yang masih berproses ya untuk memilih gitu. Ini kalau aku mengikuti Allah nanti ya itu tadi resikonya. Benar-benar kehilangan. Kalau aku kehilangan, akankah aku mendapatkan seperti dia lagi? Ya kan? Karena saat itu di pikiran perempuan dialah yang ABC, yang terbaik lah, yang paling penyayang lah, yang paling pokoknya semua kebaikan itu ada di diri dia gitu ya. Dan kita nggak tahu apakah itu benar seperti itu realitanya atau kita sedang dibutakan oleh rasa. Iya benar-benar. Ya kan kita nggak tahu dong itu benar-benar realitanya begitu atau kita sedang dibutakan oleh perasaan kita, ekspektasi kita, atau bahkan ya yang ada saat itu bukan true color. Iya betul. Kita kalau ngomongin tentang true color, apa sih true color teh? Yang aslinya. Berarti diri dia. Aslinya seperti apa? Kadang-kadang ya kita nggak tahu gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya apa ya menikah itu juga lumayan harus ikhtiarnya harus bagus ya. Mencari informasi. Jadi jangan kalau cuman aku dan kamu, mungkin kamu akan memberikan terbaik buat aku. Kamu akan tersenyum, kamu akan hidangkan yang terbaik, bla 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 bla, karena sedang perform yang terbaik. Cuman nanti setelah perform, ini kan true color-nya ini akan muncul. Benar-benar dia itu depan belakang memang baik atau hanya perform doang. Dan biasanya sih kalau ya Allah alam ya, biasanya kalau masih fase-fase awal-awal perkenalan gitu ya dia perform itu. Ya banyak juga sih yang memang true color gitu, aslinya memang orangnya begitu gitu. Cuman ya intinya sih teman-teman yang dirahmati Allah, melibatkan perasaan terlalu dalam ketika belum halal itu seperti teman-teman sakit tapi nggak boleh minum obatnya. Sakit tapi nggak boleh minum obat. Kamu sakit, berat, sakit banget, lemes. Di depan sini ada obat. Tapi obatnya ini benar obat kamu gitu. Tapi gara-gara dia belum ready untuk belum boleh diminum. Coba. Rasanya gimana? Paham. Ini obat kamu, si dia adalah obat kamu gitu. Kamu pasti aku pengen ya ini penyegar aku, ini energi aku, ini bahagia aku, ini senyum aku gitu. Plus kamu mungkin akan bahkan kalau misalnya perempuan yang terlalu mengikuti perasaan ya dia bisa berjuang untuk ngedapetin obatnya. Kalau memang untuk meneguk obat itu dengan cara, makanya kalau kata Rasul sih ya, 2 orang yang saling jatuh cinta itu obatnya cuma 1, nikah. Udah nggak ada obat lain. 2 orang yang saling jatuh cinta obatnya cuma 1, nikah. Kalau udah nikah kamu udah dapet obatnya. Tapi kalau misalnya maaf aku belum siap, maaf aku harus nabung dulu, maaf aku harus menuntaskan kuliah dulu, maaf aku sama orang tua aku harus kuliah S2 dulu gitu. Itu kan kayak jadi aku kapan minum obatnya? Coba ya sudah, daripada kamu bersakit-sakit menunggu obat itu kamu teguk, ya mending ya sudah, kalau memang fasenya masih seperti itu, aku tidak mau menjadi orang yang sakit
Jadi kamu harus sehat. Tanpa obat itu kamu sehat. Tanpa dia kamu tetap bugar. Tanpa dia kamu bisa berdiri tegak. Tanpa dia kamu bersinar cantik. Tanpa dia kamu bersemangat hidupnya. Karena ya maaf, kamu bukan lagi obat aku. Ya mungkin ya karena kan ya kita berharap dia obat kita, tapi ternyata belum siap. Ya sudah, terus kumaha atuh. Jadi kayak sebenarnya kita tuh kuat nih tanpa dia tuh sebelum jatuh cinta gitu. Yes. Tapi ketika jatuh cinta aku kayak ini obatnya, ini dia obat aku gitu. Benar. Iya, kamu berarti perempuan sadar. You are a lady. Kamu sadar sebelum dia hadir aku perempuan kuat, aku perempuan bahagia. Kenapa dia hadir? I am empowerless. Bener banget. Saya nggak punya daya, saya nggak punya energi, saya nggak punya kecuali sama dia. Itu penyakit apa coba? Masya Allah. Jadi gitu, luar biasa ya. Dengan begitu kita latihan lagi tentang kurban. Jadi kamu berkorban lagi, mengorbankan perasaan kamu. Dan aku ingatkan lagi bahwa yang namanya kurban itu kalau bahasa Arab artinya dari koroba yakrobu kurban, artinya dekat. Kalau kamu sudah berhasil mengorbankan apapun yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu harapkan, yang kamu edik, kamu edik ke dia, kamu ketergantungan, gitu kan? Dan kamu lepasin, ya, kamu lepasin, kamu korbankan, dan kamu namanya korban itu mendekat kepada Allah. Jadi obat kalau kamu before menganggap bahwa dia adalah obat dan itu tidak tepat, dan obat kamu adalah Allah, obat kamu yang akan heal. Sekarang kamu misalnya di saat itu ya kamu broken, bener nggak? Iya betul. Kamu broken, kamu nggak sanggup bangkit, bahkan kamu lupa bahagia mungkin ya. Sempat sampai begitu. Ya ngerasa sama dia yang bahagianya gitu. Ya kan? Iya. Nggak punya ide untuk bisa bahagia kecuali sama dia. Iya, gitu ya. Segitunya ya. Tapi ya inilah realitasnya seperti ini gitu. Nah, bisa kamu switch ternyata meskipun prosesnya nggak cepet ya. Iya, bener nih, nggak cepet. Bisa kamu switch dari yang perasaan sampai seperti itu, kamu korban. Arti kurban itu mendekat. Kamu balik lagi sama Allah, mendekat lagi sama Allah, sehingga perasaan empowerless, tak berdaya, sudah nggak bersemangat lagi, itu pelan-pelan tumbuh lagi, dan kamu normal, kamu fitrah menjadi seorang lady lagi. Alhamdulillah. Ya, karena memang teman-teman dirahmati Allah, mungkin salah satu pembahasan penting untuk perempuan tuh begitu. Dia kalau sudah cinta, kalau udah sayang, kalau udah jatuh, dia serahkan semuanya. Perasaan, hati, pikiran, kehidupan itu untuk seseorang yang dia sukai ya. Makanya disebut bahwa perempuan itu akalnya cuman agamanya cuman setengah. Akalnya atau agamanya ya? Akalnya cuma yes. Sisanya perasaan nih. Yes. Akalnya cuman setengah lagi adalah perasaan. Nah, ini sebenarnya fitrah dari Allah sih. Ini bukan aib, bukan cacat, bukan keburukan, bukan kekurangan, tapi di situ sebenarnya perempuan yang dekat dengan Allah, maka perasaan akan jadi kekuatan tambahan. Berbeda ketika perempuan yang belum kenal sama Allah, perasaan dia akan jadi sumber bencana buat dia sendiri, karena perasaan ini bisa sangat menghancurkan. Bisa sangat menyesatkan, bisa sangat menyeret kita kepada kegelapan. Sebaliknya perasaan ini juga bisa membawa kita kepada cahaya. Perasaan juga kita pakai untuk mengenal kasih Allah, mengenal cinta Allah, kan pakai perasaan. So be wise, jadi perempuan yang bijak ya untuk menggunakan
perasaan kita, terutama tentang berkorban perasaan ya. Nggak apa-apa, saat ini mungkin saat itu kamu merasa mengorbankan ya. Apa ininya dampaknya di kamu saat ini ketika sudah merasa ini udah aku serahin sama Allah? Tenang, dan jadi nggak khawatir lagi sama siapa ya jodoh aku. Karena aku yakin aku udah milih Allah, dan pasti Allah juga akan memberikan yang terbaik buat aku karena aku memilih Allah. Insya Allah. Berarti you are free. Kamu udah jadi perempuan terbebas dari belenggu perasaan yang menyulitkan diri kamu sendiri. Perempuan yang bebas dari berbagai belenggu, karena faktanya kita ini kondisinya ya gitu. Kalau kita tidak rajin-rajin membebaskan diri kita dari belenggu, belenggu bisa datang dari mana aja, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari kehidupan yang kita alami, story kita, itu semua bisa jadi belenggu kita, dan kita harus melepas detachment. Kamu udah latihan detachment, latihan melepas dia, nanti mungkin ada fasenya melepas apa, dan semakin kamu banyak melepas, kamu tuh enteng, nggak berat lagi, kamu ringan, kamu terbang tanpa sayap bahkan. Karena ya kamu sudah terbang tanpa sayap dengan memasrahkan semua kehidupan kamu. Itu Ali. Ya, semoga Umi buat teman-teman juga yang mungkin pernah ada di fase kayak aku gitu, bisa lebih sedikit berkorban, karena kayaknya berkorban perasaan ini tuh cuman tahap apa ya, nggak cuman tahap ini doang gitu, karena ada tahap fase-fase lagi yang mungkin kita harus berkorban untuk Allah lebih besar. Kayak gitu. Iya, ini konteksnya konteks berkorban. Ya. Banyak sekali jenis-jenis varian berkorban. Itu korban perasaan, korban harta, korban apapun. Iya, benar. Yang penting kita memaknai korban ini adalah bentuk pendekatan kita sama Allah. Baik berkorban ini sukarela maupun terpaksa, ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Kamu saat itu kan terpaksa. Mungkin ya terpaksa. Tapi akhirnya dari proses terpaksa itu sekarang sudah sukarela. Mungkin awalnya kesal dengan keputusan kamu sendiri, dan bahkan mungkin kamu pernah nyalahin, nggak tuh kan bener dia lepas tuh kan. Ya kan, namanya juga processing gitu kan, itu kan benar lepas gitu. Kadang-kadang sampai kita nyalahin diri sendiri juga gitu. Jadi berkorban itu ternyata luar biasa ya. Semoga Allah terima. Amin ya Allah. Yang sudah kamu berikan ke Allah, meskipun hanya perasaan ya. Tapi itu kan yang paling berharga di diri kamu kan perasaan kamu. Dan kamu sudah ngasih buat Allah. Gitu loh. Yang kamu miliki yang paling berharga ya rasa. Yang paling berharga ya story kamu. Semoga Allah terima, semoga Allah berkenan. Semoga kita termasuk golongan yang mengikuti jalannya para nabi ya. Yang latihan menyerahkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, apapun yang Allah kehendaki, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Gitu Ali. Semoga dikasih ganti yang lebih baik. Amin ya Allah, amin. Dikasih ganti yang lebih baik, yang lebih bikin kamu nyaman. Kamu cari kenyamanan, halal, kan? Iya. Keselamatan dunia akhirat. Kamu cari the best one lah ya buat kamu. Itu nanti Allah giring. Nanti Allah dekatkan kamu. Karena kamu sudah kurban tadi. Iya. Sudah mendekatkan diri sama Allah. Barakallah fiik. Barakallah fiik juga Umi. Makasih ya Umi. Semoga jadi booster juga buat teman-teman semua untuk berkorban
kurban. Untuk berkorban. Jadi walaupun dengan perasaan. semua ya, insya Allah sih semua yang kita miliki, entah itu yang paling berharga adalah perasaan kita, yang paling berharga adalah pendidikan kita, yang paling berharga adalah agama kita, semuanya, harta, keluarga itu kan barang berharga semua. Allah ngasihnya banyak yang berharga, masalahnya ya kan, kita dikasih Allah banyak banget hal-hal berharga. Ketika Allah ternyata menjadikan itu sebagai media untuk kita mendekat ke Allah, coba oke lah, Allah ini dimodalin sama Allah. Nih aku kasih keluarga misalnya, modal dari Allah. Kamu latihan berkorban ya, diambil lagi sama Allah. Ya Allah kok diambil? Ya, kamu udah dimodalin. 1, 2 dipahalain dari latihan berkorban itu. 3, kamu nanti akan diganti dengan lebih baik. Ada 3 poin penting. Dimodalin, terus dipahalain, dan diganti dengan lebih baik. Bismillah, Semoga berarti emang kalau berkorban itu kita nggak sepenuhnya berkorban, karena pasti Allah bakal memberikan balasan yang lebih baik. Ya kayak Nabi Ibrahim aja sih. Nabi Ibrahim itu kan dia memproses, dia mungkin dari awal nggak percaya, masa iya gitu. Ya nggak ujuk-ujuk langsung gitu, enggak. Nabi Ibrahim juga memproses, masa iya ini perintah Allah mungkin. Kok mimpi lagi gitu. Dia memproses gimana cara aku bisa ikhlas, bisa menerima, bisa melepas gitu. Ini bukan ujian yang mudah ya buat Nabi Ibrahim gitu. Tapi Nabi Ibrahim mencoba untuk go with the flow. Go with the flow. Jalanin aja. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun gitu. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat itu beberapa perintah, yang perintahnya itu semuanya berat. Fa'atammahun, dan Ibrahim berhasil menyempurnakan semua perintah-perintah Allah. Berbagai situasi yang Ibrahim alami itu, Ibrahim sudah menjadi pribadi yang heroik. Heroik itu artinya dia penuh pengorbanan, dia penuh dengan melepas, detach, melepas yang Allah skenario kan, dan attach. Kalau detach itu melepas. Attach itu memeluk lagi, menggenggam. Jadi ketika kamu nggak akan pernah bisa sempurna melepas sesuatu sebelum kamu mendapatkan sesuatu. Karena skenario detach, melepas ini adalah latihan kita akan memeluk sesuatu. Kamu detach A, berat, detach lepas. Ternyata kita disiapkan B, kita latihan memeluk B. Ternyata nanti B ini kita lepas lagi. Ya nggak tahu ya, maksudnya mungkin ada latihan lagi. Dan jangan khawatir, Allah sudah hadiahkan C gitu. Tapi satu-satunya yang kamu harus attach, yang kamu harus pegang erat-erat, yang jangan pernah kamu detach, jangan pernah kamu lepas adalah Allah. Keutuhan kita sama Allah ya kan, tadi kita belajar tentang detach, melepas. Melepas ini bukan melepas semuanya, dalam rangka kita lebih kuat dan utuh untuk attach. Attach itu memeluk, memegang erat Allah gitu ya. Bayangkan misalnya kita punya gelas seperti ini ya. Ini adalah hubungan kita sama Allah. Erat banget. Aku mencoba untuk mencintai dunia, apapun itu ya. Manusia kah, harta kah, atau apapun. Itu bisa, ini buktinya aku mencintai Allah dan harta sekaligus di satu porsi. Ini kan satu porsi ya. Bener nggak? Satu apa ini ya? Pokoknya di satu tangan lah ya. Aduh, aku nggak kuat, maaf. Ya intinya sih gini ya. Coba aku pakai jari terkuat aku. Iya seperti ini. Nah, ini ada Allah, ini ada dunia gitu.
ini bukan bentuk relationship yang sempurna. Ini ada distraction. Kamu tidak benar-benar menyempurnakan ini. Coba kamu oke, nggak apa-apa, pegang erat Allah sambil pegang erat dunia. Cintai dunia sedalam-dalamnya seperti kamu mencintai Allah. Kamu akan merasa berat sebelah itu. Sampai kapan kamu bisa memegangnya gitu. Iya ya, lama-lama capek, lama-lama lelah, lama-lama aduh nggak kuat. Udah lepasin aja saya. Nggak, aku bisa memegangnya kuat tuh, masih bisa. Boleh, nggak apa-apa, coba aja. Sampai kapan kamu terus memegang erat-erat. Faktanya kalau ini kita pegang erat, kita kendalikan bisa. Kalau dunia kan kadang-kadang nggak bisa kita kendalikan. Ada yang saatnya lepas, kata Allah lepas aja say, lepas, dan kita lepaskan seperti ini. Dan hasilnya kamu relax. Iya ya, aku relax, oke. Pegang Allah erat-erat, kamu relax, kamu utuh, kamu powerful, power kamu tidak terbagi. Dan janji Allah ketika kamu attachment, melekat, attach itu kan melekat dengan Allah, maka dunia akan mengikutimu, mengejarmu, dan dia akan wahya rohimah, dunia itu hina dan dia akan mengejarmu karena kamu sudah punya attach, kemelekatan dengan Allah. Yang melekat dengan Allah, dia akan melekat dengan nikmat dunia dan akhirat. Sedangkan kalau kita melekatkan diri kita kepada dunia, yang kita awalnya merasa mampu, lama-lama capek, lama-lama juga kita akan lepas sendiri gitu. Kita sendiri yang sadar dia ya capek gitu. Udah. Kalau dengan Allah cukup, kenapa kita memberatkan diri kita dengan yang memberatkan? Karena pas attach itu bisa jadi dua ya, Mi. Kita fokus sama Allah atau kita fokus sama dunia. Nah iya, yang mengisi ruang hati kita ini bisa kok aku setengah Allah, setengah dunia. Itu distraction say. Gitu loh. Distraksi itu gimana? Kamu nggak akan benar-benar fokus. Kamu nggak akan benar-benar mendapatkan sesuatu yang hubungan, relationship yang maksimal sama Allah, karena kamu masih menganggap bahwa porsinya Allah ya sama aja dengan dunia, sama-sama cinta gitu. Nah kalau kita sudah berhasil attachment, melekat full sama Allah, kita fokus sama Allah, dan semuanya ternyata sudah dijanjikan, rezeki sudah dijanjikan, terus kenapa kita harus repot memegang sesuatu yang ya itu sudah dijanjikan, say. Kamu nggak perlu megang, dia stay there. Kalau itu rezeki kamu, he stay there, dan kamu tinggal meminumnya seperti ini, dan kamu kalau udah selesai lepaskan, udah. Kalau itu memang rezeki kamu. Kalau itu bukan rezeki kamu, dia akan lari pergi. Meskipun kamu kejar, meskipun kamu nangis, meskipun kamu depresi, meskipun kamu berduka, dia nggak akan peduli. Kenapa? Karena dia bukan rezeki kamu. Tuh. So, Masya Allah, deep banget Umi ini perumpamaannya. Isi ruang hati kamu, ya kayak isi lemari kita aja, namanya apa ya, decluttering ya, declutter ya, kita berusaha bukan mengosongkan ya, seperlunya. Ya kan, baju ini kayaknya nggak gue banget tapi nggak apa-apa ya, maksudnya ya kalau kita baju gitu kan, ini dipakai nggak pakai, kapan, ntar juga dipakai kan gitu. Ya, bener. Meyakinkan bahwa semua ini harus kita gitu loh. Ya itu sudah manusiawi banget gitu. Cuman kalau baju kan dia diem, dia bisa kita kontrol. Nah ada hal-hal lain yang nggak bisa kita kontrol tapi kita stres. Ya udah, yang kalau baju nggak bisa pergi, alhamdulillah. Kalau yang lain pergi atau berlalu atau memalingkan wajahnya, ya tinggal itu baju aku sudah sudah didonate misalnya kan, baju aku sudah dimanfaatkan, insya Allah punya baju baru.
Jadi gitu. Ya, harus kita simpelkan sih ruang hati kita sebenarnya, karena ruang hati kita nggak kuat untuk diisi dengan terlalu banyak hal. Hati kita kuatnya ketika diisi oleh satu aja, yaitu Allah. Dia makin kuat gitu. Kalau diisi satu fokus, kita akan kuat. Tapi kalau terlalu banyak isian, beban, berat, kita sendiri sih yang bakal ngerasain seperti apa. Barakallah. Umi, Masya Allah. Terima kasih Umi atas wejangannya, atas sharingnya. Insya Allah ini sangat bermanfaat buat Alifa, juga buat teman-teman yang mendengarkan. Semoga bermanfaat teman-teman. Barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.